Kalau kalian pikir persaingan di sepak bola cuma soal taktik dan skill pemain, tunggu dulu. Ada faktor lain yang gak kalah penting, fasilitas pendukung. Nah, kali ini, pelatih Laos yang datang bareng skuadnya ke Indonesia, benar-benar dibuat ternganga. Kalian pasti penasaran, apa sih yang bikin mereka sampai segitunya? Jadi gini ceritanya, saat tim Laos tiba di Solo buat sesi latihan bersama, mereka langsung diarahkan ke salah satu pusat latihan terbaik di Indonesia. Namanya Stadion Nahan Solo. Dan buat yang belum tahu, ini tuh fasilitas yang sering dipakai timnas Indonesia buat persiapan turnamen besar. Dari lapangan latihan yang selalu terjaga kualitasnya sampai ruang gym yang dilengkapi alat-alat berteknologi tinggi, semuanya kelas dunia. Tapi tunggu, itu baru permulaan. Tim Laos juga dibawa ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Nah, disinilah mereka benar-benar nggak bisa menahan rasa kagumnya. Kalau kalian pernah nonton langsung di SUGBK, pasti tahu betapa megahnya stadion ini. Kapasitasnya lebih dari 70.000 penonton, dengan teknologi pencahayaan dan sound system yang bikin suasana pertandingan jadi makin hidup. Pelatih Laos bilang, di ASEAN, fasilitas seperti ini sangat langka. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia di dunia sepak bola. Selain stadion dan pusat latihan, skuad Laos juga diajak melihat bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan teknologi dalam latihan. Salah satunya adalah penggunaan video analisis dan alat monitoring fisik pemain. Misalnya, mereka pakai GPS tracker buat ngukur jarak lari pemain, tingkat kelelahan, sampai pola pergerakan selama pertandingan. Bahkan, ada pelatih khusus yang fokus menganalisis video pertandingan lawan. Ini nggak main-main, bro, levelnya udah kayak klub-klub Eropa. Jadi gimana dengan Laos? Mungkin itu yang ada di benak kalian. Well, faktanya, fasilitas sepak bola di Laos masih jauh di bawah standar. Mereka memang punya semangat juang tinggi, tapi tanpa dukungan fasilitas yang memadai, sulit untuk bersaing di tingkat ASEAN, apalagi Asia. Jadi nggak heran kalau mereka melihat fasilitas Indonesia seperti anak kecil melihat toko mainan, matanya berbinar-binar. Oke, cukup soal Laos. Gimana dengan timnas Indonesia? Apakah fasilitas keren ini cukup buat bawa kita jadi juara AFF 2024? Jawabannya, belum tentu. Tapi, fasilitas ini jelas bikin timnas kita punya modal lebih besar dibanding negara-negara lain. Ditambah lagi, Coach Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dan punya pengalaman internasional, memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin. Shin Tae-yong pernah bilang, pemain Indonesia punya potensi besar, tapi mental dan kedisiplinan mereka masih harus ditingkatkan. Nah, dengan fasilitas yang mendukung, proses pembentukan mental juara ini jadi lebih efektif. Sekarang, balik ke Laos. Setelah melihat langsung fasilitas kita, mereka mengaku termotivasi buat meningkatkan standar di negaranya. Pelatih mereka bilang, kami belajar banyak dari Indonesia. Semoga kami bisa mengikuti jejak mereka di masa depan. Wah, sebuah pengakuan yang membanggakan, ya. Tapi ingat, fasilitas cuma salah satu aspek. Yang paling penting tetap kerja keras, disiplin, dan dukungan dari kita semua sebagai fans. Jadi, buat kalian yang ingin melihat timnas Indonesia juara AFF 2024, yuk terus dukung mereka, baik di lapangan maupun di media sosial. Semakin besar dukungan kita, semakin besar juga peluang mereka buat mengangkat trofi. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe. Kita bakal terus bahas dunia sepak bola, terutama perkembangan timnas Indonesia. Yuk, jadi bagian dari perjalanan timnas menuju kejayaan.